Pemirsa, pernyataan politikus Partai Solidaritas Indonesia Ade Armando mengenai politik dinasti di Yogyakarta memantik polemik. Meski sudah minta maaf dan ditegur keras oleh partainya sendiri, apakah polemik pernyataan Ade Armando yang menyinggung warga Jogja akan berdampak negatif buat Ade Armando dan PSI? Saya akan membahasnya bersama dengan Koordinator Paguyuban Masyarakat Yogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan atau Paman Usman, yakni Widi Hasto Wasana Putra, kemudian Ketua Umum Relawan Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer, dan analis politik Adi Praitno. Pemirsa, kami juga sudah berupaya untuk mengundang perwakilan PSI untuk hadir dalam dialog ini, tapi menyatakan tidak bisa bergabung. Kalau begitu, selamat malam Pak Hasto, Mas Adi Prai, dan juga Bang Noel. Selamat malam, ya. Oke, baik. Saya ke Pak Hasto dulu. Pak Hasto, kemarin masa Paman Usman mendatangi kantor DPW PSI di Jogja. Apa yang sebetulnya dituntut? Yang pertama, kita mengecam keras pernyataan Saudara Ade Armando yang sudah kita kategorikan itu sebagai penghinaan, penistaan terhadap sejarah Jogja dan kedudukan daerah istimewa Yogyakarta di depan hukum. Karena kedudukan daerah istimewa Yogyakarta dengan kepala daerahnya adalah Sultan Bertahta dan Pakualam Bertahta, itu merupakan mandat dari undang-undang. Yang kedua, pernyataan Saudara Ade Armando kita anggap itu adalah bentuk dari penyebarluasan kebohongan dan juga mengandung unsur menyatakan permusuhan kepada masyarakat Jogja. Yang ketiga, saya kira pernyataan dari Saudara Ade Armando ini merupakan pelintiran-pelintiran politik, karena yang disampaikan Ade Armando ini ada tiga hal, yakni dia mengomentari aksi demonstrasi aliansi mahasiswa yang mengunggah isu politik dinasti pemerintah Jokowi, yang kemudian itu dipelintir, dikompori oleh Saudara Ade Armando. Mestinya mahasiswa itu yang mengkritik dinasti politik di Jogja. Kemudian Saudara Ade Armando juga memelintir bahwa Ganjar Pranowo itu ikut andil dalam mensahkan undang-undang keistimewaan yang dia pandang itu sebagai legasi politik dinasti dalam pemikirannya Ade Armando. Ya, sehingga jelas kami masyarakat Jogja bereaksi keras terhadap pernyataan itu, dan karena kami melihat Saudara Ade ini adalah caleg PSI, kader PSI, anggota DPP PSI, ya apa yang dia ucapkan tentu itu menjadi bagian dari organisasi PSI, sehingga kami datang ke sana bersama masyarakat dan menyampaikan itu, dan kita menyerukan pada aparat kepolisian untuk tangkap Saudara Ade Armando. Ya. Baik. Pak Hasto, meskipun dalam pernyataannya yang selanjutnya Ade Armando mengatakan bahwa pernyataannya soal politik dinasti di Jogja itu adalah pandangan pribadi, bukan sebagai kader dari PSI, Anda tidak bisa terima itu? Saya kira tidak bisa dikatakan begitu, karena posisi dia hari ini adalah caleg PSI, anggota PSI, bahkan juga tim salah satu paslon, sehingga apa yang dia ucapkan, yang dia ungkapkan itu di publik tidak bisa dilepaskan dari atribusi politik yang ada pada dirinya. Makanya kami berharap kemarin kami mendesak kepada teman-teman PSI untuk memberikan langkah yang konkret kepada Ade Armando. Kalau kemudian setiap kegaduhan atau serangan politik itu hanya berakhir dengan minta maaf, bisa rusak republik ini. Ya, karena setiap ucapan, tindakan, pikiran seseorang di dalam ranah politik itu ada koridor hukum. Ada aturan-aturan, kaidah yang itu mengatur semuanya. Oke, baik. Saya ke Bang Noel sekarang.
Bang Noel, tadi ada salah satu poin yang disampaikan oleh Pak Hasto adalah pelintiran politik yang dilakukan oleh Ade Armando. Memang Bang Noel ini bukan PSI, tapi kami sudah coba mengundang PSI, tapi karena tidak hadir, sekarang Bang Noel sebagai posisinya sama-sama dari pendukungnya Prabowo Gibran ya. Bang Noel, kalau melihat motif pelintiran politik tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Hasto, kan sebetulnya yang dikritik oleh Ade Armando adalah gerakan mahasiswa dari BEM UI, kemudian juga BEM UGM yang mengkritik politik dinasti Presiden Jokowi, Gibran, Kaisang. Tapi kemudian dialihkan menjadi kritik kepada politik dinasti Yogyakarta. Apakah ini alangkah yang bijak menurut Anda, Bang Noel? Oke, tadi saya sudah menanyakan langsung ke sahabat saya Ade Armando. Saya dikasih skripnya, tulisannya, narasinya. Saya sedikit pun tidak membaca bahwa dia punya motivasi mengarahkan kebencian dan sebagainya, adu domba dan sebagainya apa yang disampaikan Pak Widasto. Artinya apa? Apa yang disampaikan Ade Armando itu sebuah kenyataan dan fakta. Memang ciri khas dari sebuah kerajaan monarki itu pasti politik dinasti. Apakah politik dinasti yang dilakukan oleh Keraton Jogja apakah negatif? Menurut saya tidak. Itu justru bagian kekayaan kita. Karena sebagian wilayah-wilayah di Indonesia itu yang menganut kerajaan pasti mereka menganut namanya sistem politik dinasti gitu loh. Makanya jangan karena hari ini ada narasi menyerang Jokowi politik dinasti seakan-akan disamakan dengan Keraton Yogyakarta. Itu beda gitu. Keraton Jogja orang sudah tahu ini punya keistimewaan tersendiri dan Yogyakarta punya kontribusi besar terhadap lahirnya bangsa ini dan itu nggak ada yang bisa menutup mata soal itu. Artinya kita melihat orang-orang ini kecenderungannya ada subjektivitas politik karena beda pandangan politik gitu loh. Jadi harusnya dipahamin, jangan membangun kesan orkestrasi seakan-akan Ade Armando coba punya motivasi politik yang seakan-akan sebuah sinisme politik. Tidak ada. Dan saya tanya langsung ke beliau, artinya gini, nggak mungkin model kayak saya ini orang Sumatera, Batak, Manado bisa masuk lingkungan keraton. Nggak mungkin, pasti orang keraton Yogyakarta akan yang diprioritaskan pertama keluarganya, keturunannya, dan orang-orang lingkaran keraton. Nggak mungkin Ade Armando bisa masuk ke Yogyakarta, masuk lingkaran keraton. Begitu juga misalnya di Madura atau di mana, nggak mungkin. Apa yang disampaikan Ade Armando sebuah fakta kenyataan politik dalam ciri khas politik dinasti, dalam politik monarki, gitu loh. Apakah salah? Tidak menurut saya. Apa yang dilakukan Keraton Yogyakarta salah? Tidak. Itu bagian kekayaan. Yang menurut saya yang miskin cara berpikirnya, mereka yang coba menarasikan seakan-akan Ade Armando melakukan serangan ofensif terhadap kerajaan Yogyakarta atau Keraton Yogyakarta. Itu yang miskin. Tidak ada motif atau intensi sinisme atau serangan politik ya di balik pernyataan Ade Armando. Oke, coba saya konfirmasi lagi ke Pak Hasto. Pak Hasto, kalau menurut Bang Noel tidak ada maksud jahat, maksud negatif dari pernyataan Ade Armando. Yang disampaikan adalah fakta, bukan bermaksud untuk menghina atau ada sinisme politik untuk politik dinasti yang ada di Yogyakarta. Bagaimana jawaban Anda, Pak Hasto? Ya, silahkan kita simak video Ade Armando di Twitternya yang kemudian sudah dihapus. Ada satu kalimat di mana dia mengatakan bahwa kondisi politik dinasti yang ada di Jogja itu melanggar konstitusi. Tolong, itu ada kalimat di situ. Nah, itu yang menunjukkan bahwa memang ada framing dari saudara Ade Armando untuk membuat komparasi seolah-olah apa yang disuarakan teman-teman mahasiswa itu sama sebangun seperti yang terjadi di Yogyakarta. Jelas sekali yang dikatakan Ade Armando. Makanya Bung Noel, saya kira Anda tidak perlu menjadi juru bicara Ade Armando. Silakan saja Ade Armando datang ke Jogja karena yang ngomong itu adalah juru bicara Ade Armando, Pak Atko. Tapi saya coba ingin meluruskan apa yang disampaikan sahabat saya. Dia tidak punya motivasi apapun, dia tidak punya rasa kebencian apapun terhadap kerajaan keraton Yogyakarta. Akan memiliki banyak distorsi dengan yang motivasi disampaikan Armando. Ingat, bukan kamu yang mulai pergunjingan ini, perdebatan ini. Yang memulai adalah yang Bung Noel katakan sebagai sahabat Bung Noel. Gini, logikanya begini, kalau kita intelektual, perdebatkan secara intelektual. Kalau kita ahli sejarah, berdebatlah dengan sejarah. Itu lebih fair daripada kita menarasikan kebencian-kebencian yang basis politiknya adalah partisan.
Gitu dong, biar Tidak ada fair. yang perlu diperdebatkan di dalam Saya konteks ini keistimewaan Jogja bukan secara juru bicara, akademik. tapi saya bicara Secara tentang sebuah akademik tidak fakta. ada lagi yang Enggak, bisa saya bicara tentang diperdebatkan. fakta. Benar-benar. Jangan bicara Anda hal yang mengatakan begitu, bahwa tidak fair. Ayo perdebatan, kita bicara diskusi soal sejarah yang sejarah. loh Bicara tentang begini, fakta, bicara fakta. begini Jangan bicara ya, tentang partisan, secara itu lebih akademik, enak. Jangan secara alergi terhadap akademik, Jokowi, undang-undang kemudian yang ini sudah diserang adalah selesai. Ade Armando. Ya, Janganlah, ini kan kalau ada Anda tren di mengatakan, pasar sana. kalau Anda mengatakan Ada bahwa orkestrasi ini politik adalah dinasti, jangan Anda malu-maluin mengajak lah. ini untuk Kita ini kan dilakukan bukan orang-orang perdebatan bodoh. secara Kami ini intelektual. Oke, menghormati yang Tidak ada, baik. tidak ada yang perlu diperdebatkan. Oke, kalau begitu adalah Pak tidak ada Hasto dan perlu Bang Noel diperdebatkan. ditahan dulu karena sudah tidak terdengar lagi substansinya. Saya kalau begitu ke Mas Adi Pray Tidak dulu ya. ada yang Mas perlu Adi Pray, diperdebatkan. Mas Adi Pray. Dari Jadi kalau undang-undang, kita kalau memperdebatkan bukan siapa sih yang punya undang-undang muatan politik di sini dalam arti negatif itu dari Ade Armandonya atau orang yang sedang memprotes Ade Armando saat ini? Ya, Zil, jadi kalau pertama saya dikatakan, ingin membaca Oke, secara ditahan konteks. dulu yang lain Mas Adi Pray. Kami berikan kesempatan untuk berbicara. Silakan Mas Adi. Pertama saya ingin komentar pernyataan Ade Armando itu dalam satu konteks politik yang menurut saya yang belakangan ini ramai diperbincangkan. Ya. Tentang demonstrasi yang dilakukan oleh teman-teman BEM UI dan BEM UGM yang mereka mengatakan Republik Rasa Kerajaan. Jadi Pak Ade Armando ini sebenarnya ingin memberikan counter balik. Nggak usah jauh-jauh, Indonesia ini rasa kerajaan. Ada di daerah yang namanya Yogyakarta juga mempraktekkan rasa kerajaan. Nah itu yang sebenarnya saya membaca Pak Ade Armando ini kan sebenarnya ingin menunjukkan loyalitasnya sebagai sosok yang cukup loyal dan tegak lurus kepada Jokowi. Jadi ini yang kemudian memancing satu perdebatan yang sampai saat ini tidak selesai ya. Cuman kan menurut saya tidak apple to apple karena politik dinasti yang disampaikan oleh teman-teman BEM itu adalah politik dinasti yang saat ini sedang dikritik dan tidak diatur oleh undang-undang. Kalau di Yogyakarta itu memang ada blade-nya, ada undang-undang yang mengatur tentang keistimewaan yang saya kira sejak lama sudah diakui dan dihormati oleh pemerintahan Republik Indonesia sebagai daerah istimewa yang memiliki sistem, memiliki pemerintahan yang memang agak berbeda dengan yang lain. Inilah yang sepertinya membuat teman-teman dan masyarakat di Yogyakarta itu tidak terima karena apa yang dipraktikkan di Jogja itu sesuai dengan undang-undang, tidak melanggar aturan, tidak melanggar etik dan tidak melanggar klausul-klausul apapun. Makanya perdebatan ini yang sepertinya kemudian ditarik dalam konteks politik elektoral karena pernyataan Ade ini bukan hanya dieklusi persoalan Ade Armando secara pribadi karena melekat pada dirinya adalah politisi PSI, melekat pada diri Armando adalah sebagai sosok yang selama ini memang diehard pendukungnya Pak Jokowi dan pendukungnya Prabowo Gibran yang dikhawatirkan narasi-narasi yang sentimennya negatif kepada Ade Armando ini justru memberikan satu insentif yang kurang baik sepertinya kepada Prabowo dan Gibran. Ini yang sepertinya membuat kenapa Bung Noel ini dalam berbagai kesempatan membela Ade Armando bahwa itu adalah faktual, bahwa yang disampaikan oleh Armando itu tidak ada yang salah. Cuman memang ketika menjadi perdebatan publik yang menjadi ramai itu ya karena Pak Ade itu mengkritik satu sistem politik di Jogja dan itu adalah satu istimewa yang kemudian sesuai dengan undang-undang. Kalau pembelaan-pembelaan Armando dan PSI itu sebenarnya ingin mengamputasi supaya tak ada efek-efek negatif yang terus dialamatkan kepada Pak Prabowo dan Gibran. Oke, Saya kira di baik. situ perdebatannya, bukan lagi perdebatan historis, bukan lagi perdebatan terkait dengan undang-undang, bukan lagi perdebatan tentang apapun. Ini dikhawatirkan efek buruk yang dikhawatirkan minimal di Yogyakarta. Baik, nanti kita lanjutkan lagi ya. Oke, kita lanjutkan lagi perbincangan kita Mas Adi, Bang Noel dan juga Pak Hasto. Tadi Mas Adi sudah menyinggung soal apakah polemik pernyataan Ade Armando yang menyinggung warga Jogja ini bisa berdampak negatif buat PSI dan lebih jauh lagi buat Prabowo Gibran secara elektoral. Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa usai jeda sesaat lagi. Daerah istimewa diakui keistimewaannya dari asal usulnya dan menghargai sejarah itu aja bunyi undang-undang istimewanya itu. Tapi kalimat dinasti atau tidak di situ juga nggak ada. Yang penting kita bagian dari republik dan melaksanakan keputusan undang-undang yang ada, kan itu aja. Ya diubah dulu aja kalau dianggap dinasti, undang-undang dasar. Dalam apa dia terkait efeknya berdampak dengan ramainya masyarakat nanti siang akan berdatangi kantor Ya PSI? silakan saja ya itu masyarakat, yang penting saya tidak menyuruh.
Baiklah pemirsa, kami lanjutkan lagi perbincangan. Pak Hasto, saya kembali ke Anda. Ade Armando sudah minta maaf, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep juga katanya juga sudah menegur keras Ade Armando. Apakah itu tidak cukup untuk menyelesaikan polemik ini? Ya, saya kira apa yang disampaikan Saudara Ade Armando dengan meminta maaf itu adalah hak dari Saudara Ade Armando. Akan tetapi apa yang dampak dari apa yang disampaikan itu sudah terlanjur membuat atau melukai hati masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Dan ini kan banyak kelompok komponen masyarakat yang bereaksi atas itu, dan ya itu saya kira dinamika sosial sebagai konsekuensi logis dari pernyataan Saudara Ade Armando. Oke. Bang Noel, tadi Mas Adi Pray bilang ini bisa memberikan insentif negatif, kemudian juga ada pengamat politik lainnya, Rocky Gerung, bilang malahan Ade Armando ini jadi beban buat PSI serta beban buat capres-cawapres yang didukung, yakni Prabowo Gibran. Apa tanggapan Anda soal ini? Kalau saya respon apapun terkait pandangan seseorang, saya selalu senang ya, karena bangsa ini juga boleh anti terhadap sebuah kritik. Ada orang yang mengkritik Rocky Gerung, ada yang orang mengkritik Ade Armando, ada yang suka dengan pandangan Ade Armando, ada yang menolak. Menurut saya itu hal yang biasa. Kita tidak boleh hanya setia pada satu pandangan. Kita harus juga setia terhadap sebuah perbedaan pandangan. Kemudian Ade Armando menyampaikan, sekali lagi, saya tidak melihat sedikit pun niat terhadap Keraton Yogyakarta itu niat buruk sikapnya Ade Armando, tidak ada. Saya melihatnya apa yang disampaikan Ade Armando sebuah fakta dan kenyataan. Dan itu memang ciri khas dalam sebuah sistem monarki. Nggak ada yang haram, nggak ada yang juga yang tabu. Gitu kan, kita bukan negara Thailand. Ketika mengkritik kerajaan langsung ditangkap dan dihukum. Keraton ini kan sebuah kerajaan, keistimewaan, dan itu memang sudah amanat undang-undang. Gitu loh. Nah yang disampaikan Ade Armando, loh, kenapa lu nggak berani kritik Jogja? Kenapa lu nggak berani kritik yang lain, keraton-keraton yang lain? Banyak di Indonesia ini entitas-entitas kerajaan yang masih tersisa, kenapa yang dikritik aja? Mereka masih menerapkan yang namanya politik dinasti. Apakah politik dinasti itu buruk? Tidak menurut saya, dalam konteks sistem monarki gitu loh. Karena mereka tidak mau juga model kayak saya orang Sumatera, kemudian bisa masuk di kerajaan Jawa. Itu hal yang nggak mungkin gitu. Itu hal yang impossible lah. Jadi menurut saya apa yang disampaikan Ade Armando itu adalah ciri dari sebuah sistem kerajaan. Itu pasti pakai ini namanya dinasti politik gitu. Apalagi tadi sudah ditegaskan oleh DIY, Gubernur DIY itu Sultan Hamengkubuwono, bahwa ya kami ini amanat undang-undang, keistimewaan itu dari undang-undang. Dasarnya apa? Sebuah penghargaan sejarah. Jadi menurut saya ya kita tahu semua lah bahwa Yogyakarta itu adalah daerah istimewa, dan itu daerah yang paling enak dan paling toleran dan paling indah. Oke. Memang seharusnya tidak ada lagi perdebatan soal itu ya, tapi kembali lagi Mas Adi Pray, kalau tadi menindaklanjuti apa yang Anda sampaikan soal insentif negatif, apakah betul ini bisa menjadi beban, pernyataan Ade Armando tadi bisa menjadi beban untuk PSI dan apalagi untuk Prabowo Gibran secara elektoral? Ya saya kira memang Ade Armando ini bukan hanya kali ini saja selalu menimbulkan kontroversi. Jadi bayangan saya pemilu itu adem, damai, tanpa kontroversi rasanya agak sulit karena statement-statementnya memang seringkali menimbulkan kegaduhan. Sebelumnya kan juga ditegur oleh kawan-kawan PSI karena dinilai agresif menyerang salah satu partai politik tertentu, sebut saja misalnya PSI. Tapi kan feedback yang didapatkan oleh Armando cuma traktir teman-temannya saja kan. Sekalipun kena teguran keras dan sanksi, paling mungkin nanti juga diminta untuk mentraktir seluruh pengurus DPP PSI kan. Tak ada sesuatu yang misalnya sebagai sebuah keputusan yang cukup serius untuk memberikan dalam tanda kutip efek jerah supaya Pak Ade Armando ini tidak mengulang statement-statementnya, minimal tidak menimbulkan huru-hara politik yang menuju Pilpres 2024. Apapun judulnya Sylvia, bagi saya memang tentu Pak Ade Armando statement-statementnya yang cukup ofensif dan agresif dalam banyak hal seringkali merugikan pasangannya Bung Noel ini karena kan sentimennya negatif ya. Meski kita tahu sentimen negatif ini tidak bisa dikonversi dan diserhanakan sebagai bentuk penurunan elektabilitas, tapi sentimen negatif itu adalah sesuatu yang tentu saja mengganggu karena pada saat yang bersamaan Prabowo Gibran adalah
capres yang selalu menarasikan bahwa pemilu itu damai-damai saja, tak boleh menyerang pihak yang lain dengan tuduhan-tuduhan apapun yang kemudian menimbulkan satu kegaduhan dalam konteks pilpres nantinya. Oleh karena itu saya bersepakat kalau ada yang mengatakan bahwa dalam beberapa hal Pak Ade Armando statement-statementnya memang menjadi benalu, menjadi beban, dan bahkan ini menjadi sesuatu yang kontraproduktif yang saya kira Bung Noel dan kawan-kawan layak untuk dievaluasi bahwa apapun yang dilakukan oleh Pak Ade Armando ini kan tidak mewakili siapapun. Tapi Oke, ingat, publik itu tak akan berhenti bahwa Pak Ade Armando ini wajahnya banyak. Ada wajah PSI dan wajah pendukung Jokowi, dan yang paling penting adalah wajah pendukungnya Pak Prabowo dan Gibran. Dan kalau oke. kita melihat medsos per hari ini gitu ya, termasuk yang kemarin, ini kan diamplifikasi, disebutkan ini nih kalau pendukungnya Prabowo dan Gibran ngomongnya saja santuy, ngomongnya saja riang gembira, tapi kemudian para supporter dan pendukungnya di mana-mana bikin keributan dengan statement-statement yang justru membuat situasi politik semakin tidak kondusif. Saya kira di Oke, situ Silvi ya, posisi saya, ya, Bung Noel ya. dan Musto. Baik, berbicara soal evaluasi nih Bang Noel, kalau kita belajar dari kasus Ade, terlepas Anda mengatakan Ade Armando tidak punya niat negatif, tapi jelas ini sudah menimbulkan reaksi di masyarakat. Apakah TKN Prabowo Gibran akan memformulasikan cara untuk menghadapi kritik sejenis, kritik soal politik dinasti yang kerap ditujukan kepada Presiden Jokowi, Gibran, dan Kaisang supaya tidak menimbulkan impact negatif ke depan? Ya, sebagai bahan evaluasi mungkin kita akan melakukan evaluasi, tapi yang jelas kita, karena kita bicara tentang fokus menang, ya kita fokus menang aja dengan politik riang gembira, santuy dan sebagainya. Kemudian ada orang di luar sana terlalu reaksioner merespon apa yang disampaikan oleh Ade Armando, ya biarkanlah. Gitu, kita paham kok mereka-mereka yang mengorkestrasi pernyataan dan pandangan Ade Armando, mereka kan cenderungnya partisan gitu loh. Kalau masyarakat keratonnya saya rasa, apalagi Jogja ya, masyarakat Yogyakarta itu orang yang adem ayem aja tuh orang itu. Orang yang apa ya menurut saya, ya kultur Jawa banget lah ya, jadi enak. Orang Jawa itu kan sopan-sopan, baik-baik. Jadi kenapa kami harus khawatir? Yang bikin gaduh ini kan mereka yang nggak suka dengan Pak Jokowi, yang nggak suka dengan hari ini Mas Gibran menjadi bagian dari kontestasi politik 2024. Udahlah, kita paham semua siapa yang mengorkestrasi ini semua, gitu loh. Kan kita tahu juga siapa-siapa orang di lapangan. Apakah ada orang keraton Yogyakarta? Nggak ada tuh, gitu. Kalau masyarakat Yogyakarta Yang Bang Noel hari maksud ini siapa menjadi bagian contohnya? politik, Apakah seperti Paman Usmannya Pak Hasto atau bagaimana yang Anda sebut mengorkestrasi partisan? saya lihat teman-teman saya lah, itu kan karena ada bagian teman-teman saya, nggak mau saya sebut namanya lah, nggak enak. Saya nggak mau, udah biarkan kalau ini menjadi bagian kritik yang harus dievaluasi, Ade Armandonya kita evaluasi agar ke depan lebih berhati-hati dalam menyampaikan pandangannya. Saya ini orang yang Oke. kritis, saya nggak punya rasa takut lah kayak gitu-gitu, tapi saya cukup merespon dengan hal yang baik aja ketika orang reaksion terhadap pandangan Ade Armando, ya sudahlah. Kalau seandainya Oke. orang bilang Ade Armando nggak paham tentang sejarah, ya sudah, ajak diskusi aja. Gitu loh. Saya Oke, yakin Ade baik. Armando juga punya pertanggung jawab secara moral dan politik. Apalagi beliau itu Oke. akademisi, dia itu politisi. Dia tahu apa yang dia sampaikan, apa yang baik dan buruk dia tahu. Tapi saya yakin apa yang dimaksud Ade Armando tidak sedikit pun ingin merendahkan ya namanya Keraton Yogyakarta. Tidak ingin Ya, merendahkan oke. nama keistimewaan Yogyakarta. Tidak ingin merendahkan masyarakat Yogyakarta. Beliau hanya ingin menyampaikan kritik terhadap mereka yang mendemonstrasi politik Baik, kalau dinasti begitu Bang itu Noel. sendiri. Tidak lebih Oke, dari sudah itu. kita tangkap maksud Anda. Dan terakhir saya berikan kesempatan kepada Pak Hasto. Kalau ada reaksi yang balik memprotes pernyataan Ade Armando dikatakan sebagai bentuk partisan, ada orkestrasi, ada motif politik, apa jawaban Anda atas ini? Singkat Pak Hasto. Ya, kami teman-teman yang kemarin bergerak ke kantor PSI adalah komponen dari sekber keistimewaan. Dan saya pribadi bergerak di isu keistimewaan penetapan Sultan yang bertahta itu sejak Agustus 1998, beberapa bulan setelah reformasi. Banyak saksi yang masih hidup, ada teman-teman yang ada di timnya Mas Caimin, bahkan juga ada di partai pendukungnya paslonnya Bang Nul, yang dulu bersama-sama dengan saya di Jogja 98 kita memperjuangkan penetapan Sultan.
Begitu juga 2004 sampai 2009, 2009 sampai 2012, kami yang turun di lapangan sekber keistimewaan untuk mendorong digulirkannya rancangan undang-undang keistimewaan. Jauh sebelum kontestasi Pilpres, bahkan jauh sebelum PSI lahir. Ya. Jadi artinya Anda juga tidak punya motif politik ya di balik memprotes Ade Armando? Kemarin kami adalah loyalis keistimewaan Yogyakarta yang hari ini bergerak karena itu disinggung oleh Saudara Ade Armando. Jadi clear di sini justru malah tadi Bung Da justru yang mempolitisasi gerakan itu adalah dari yang disampaikan Bung Noel. Kami adalah gerakan rakyat yang ada di Jogja yang selama ini mengawal undang-undang keistimewaan. Jejak digitalnya ada semua. Nama saya banyak beredar jauh sebelum persoalan ini disoal oleh Saudara Ade Armando. Jadi clear tidak ada orkestrasi politisasi di sini. Ya, murni ucapan Ade Armando. Kita kan tahu teman-teman saya semua, Pak Hasto. Oke. Saya kan sayang sekali Bapak-bapak, waktu kita sudah habis. Tapi kami sudah mendengarkan pandangan dari semua pihak, dari Pak Hasto, Bang Noel, dan juga Mas Adi Praitno. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.